Selamat datang Brother Jude, selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Shalom. Mari kita mau mulai persekutuan doa kita di siang hari ini. Kita ingin memuji Tuhan, kita ingin meninggikan Dia di tempat ini. Karena kita tahu bahwa ada gerakan Roh Allah. Kita bukan satu, tetapi kita banyak di tempat ini. Sungguh ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hati, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita katakan Hosana, Hosana. Datang dalam nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan dan biarkan musik mengalun. Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hati, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana. Kita mau mulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami Kau kumpulkan kembali di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami dari berbagai-bagai Tuhan. Kami dari Malaysia,
kami dari Timur Leste, kami dari Indonesia Tuhan. Tapi Engkau persatukan kami di dalam ruangan Zoom ini untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini, itu karena kasih-Mu buat kami semua. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi sungguh Roh-Mu yang menuntun kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia di dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang setia, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat syukur kami di hadapan Engkau, karena Engkau sungguh Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada untuk kami. Bapa, Kau setia.
kasih Tuhan, oh terima kasih, syukur bagimu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Bapa, Kau sungguh Allah kami yang setia. Kau selalu memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Kau selalu berada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau berikan Roh-Mu Tuhan sebagai penolong dan penghibur kami di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk datang masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau. Saat ini mari kita mau mengungkapkan kerinduan kita. Kita mau angkat kerinduan kita kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh
seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami haus akan Kau, kami mau tinggal, kami rindukan Engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Akulah satu-satunya Allahmu. Jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Di sukacitamu yang ada padamu saat ini bukan membakar dirimu, tetapi membakar sukacitamu akan kasihku yang kau berikan kepadamu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, bagian kami adalah mendengarkan Engkau. Kau telah kirimkan kepada kami Tuhan, pelayan-Mu yang sungguh luar biasa Kau pakai Tuhan. Brother Jude Antuan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Kau lingkupi setiap keberadaan Brother Jude saat ini Tuhan, mulai dari kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau pakai dia sebebas-bebasnya sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu buat kami semua di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, seperti firman-Mu berkata, firman-Mu berita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Berikan kepada kami Tuhan, hati yang sungguh mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, firman yang kami dengar
boleh tertanam, boleh tumbuh subur di dalam hati kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu. Beracarlah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Saat ini kami mau fokus di hadapan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Brother Jude. Terima kasih, puji Tuhan. Boleh dengar suara saya? Jelas? Jelas. Oke, puji Tuhan. Oke, saya teruskan. Terima kasih atas teman-teman daripada kakak IAS di Singapura yang mengundang saya siang hari ini untuk sesi ini, urapan baru. Kita di dalam hari-hari di mana kita ingin mendekati pribadi Roh Kudus di dalam hidup kita menjelannya hari Pentakosta, dan kita berkumpul secara virtual di sini di tengah-tengah pandemik COVID-19 ya. Saya tidak tahu bagaimana di Timor Leste, di Indonesia atau di Singapura, tapi di Malaysia kita akan mulakan PKP, kawalan pergerakan yang ketiga esok, karena pandemik tiap hari meningkat di sini. Dan di dalam situasi begini, ya, kita baru dapat kabar pagi tadi yang tidak ada misa untuk selama 2 minggu, ya. Dan di dalam situasi begini, begitu banyak sekali orang yang menghadapi begitu banyak masalah emosi, masalah tekanan, masalah walaupun ada ya mungkin tanda-tanda ya di mana akan ada vaksin, di mana akan ada perubahan di bulan-bulan yang ke depan, tetapi di dalam situasi begini kita masih melihat masih ada begitu banyak sekali umat Katolik yang menghadapi tekanan, ketakutan, khawatir, sakit. Pasti Anda ada mendengar kabar di India, begitu banyak yang sudah tewas, begitu banyak yang sudah maut karena pandemik COVID-19 ini, di mana suatu bahan seperti oksigen yang begitu ya kita bisa bernafas secara biasa di sini, tetapi di India begitu sukar sekali untuk mendapat oksigen. Begitu banyak sekali pewarta-pewarta di awam di gereja Katolik yang sudah tewas. Ya, begitu banyak juga imam-imam, uskup-uskup yang sudah tewas. Dan di dalam situasi begini, kita melihat ya begitu banyak orang menghadapi ya masalah-masalah mental, masalah-masalah di tubuh, masalah-masalah di emosi, masalah-masalah perhubungan, ya pasti. Ya, saya tidak tahu bagaimana situasi Anda di kota Anda ya, tetapi saya sudah tidak keluar dari rumah sudah berminggu-minggu, meneruskan pelayanan hanya melalui Zoom, melalui online saja, tapi tidak bisa keluar dari rumah karena saya mempunyai risiko tinggi. Jadi istri sama anak-anak sangat menjaga saya supaya saya tidak bisa terkena jangkitan dari wabah ini. Dan disebabkan itu saya tetap di rumah saja. Ya, dikelilingi oleh 3 orang wanita, bukan 1, 3, ya. 1 istri dan 2 orang anak perempuan, ya. Sampai boleh jadi bingung ya, boleh jadi gila, ya. Tetapi di dalam situasi begini, ya, di dalam situasi begini Tuhan ingin kirimkan Roh Kudus. Di dalam situasi di mana gereja tutup, di mana rumah makan tutup, ya, di mana persekutuan doa tutup, di mana kita tidak bisa berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan. Begitu banyak yang menghadapi masalah-masalah emosi, tetapi di dalam situasi begini, saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam situasi begini, Yesus ingin kirimkan
Roh Kudus-Nya. Tuhan tidak bisa dihalang oleh pandemik ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan tidak bisa dihalang oleh pandemik ini. Pelayanan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh pandemik ini, saudara-saudari. Walaupun kita tidak bisa berada secara fisik, secara jasmani bersama untuk membuat penumpangan tangan, tetapi Yesus masih bisa menjamah Anda di rumah Anda, di kantor Anda, di mana saja Anda berada saat ini. Yesus bisa menjamah Anda. Bukan satu kebetulan Anda berada bersama dengan kita siang hari ini, saudara-saudari, walaupun dari Timur Leste, dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia. Bukan satu kebetulan Anda berada bersama dengan kita siang hari ini, karena Tuhan ingin menjamah Anda dan saya. Ini adalah berita baik, saudara-saudari. Walaupun di tengah-tengah pandemik begini, di mana satu dunia dikawal oleh satu virus kecil yang tidak bisa dinampak dengan mata kasar. Satu dunia dikawal oleh virus kecil ini. Tuhan tidak bisa dikawal. Kuasa Tuhan tidak bisa dikawal. Anugerah Tuhan tidak bisa dikawal. Rahmat Tuhan tidak bisa dikawal. Dan siang hari ini di mana juga Anda berada, kuasa Tuhan bisa mengalir di dalam hidup Anda dan hidup saya. Selagi Anda dan saya membuka hati kita kepada kuasa Tuhan itu. Kita mendengar kata-kata Yesus di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kamu akan menerima roh kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Anda dan saya akan menerima kuasa. Dalam bahasa Yunani-nya dunamis. Bahasa Inggrisnya dynamite, dunamis. Ya, ledakan yang besar. Kuasa yang besar. Anda dan saya akan menerima kuasa itu, dunamis itu. Kapan kita menerima kuasa? Ketika Roh Kudus turun di atas diri kamu. Kapan Roh Kudus turun di atas diri Anda dan diri saya? Ketika sakramen pembaptisan Roh Kudus sudah turun di atas diri Anda dan diri saya. Ketika sakramen Krisma, Roh Kudus sudah turun di atas diri Anda dan diri saya. Kenapa Anda dan saya menerima kuasa itu? Bukan untuk pribadi, saudara-saudari. Bukan untuk membanggakan diri Anda dan diri saya. Kita menerima kuasa Roh Kudus untuk satu tujuan saja. Supaya Anda dan saya bisa menjadi saksi Yesus. Saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak, di Timur Leste, di Dili, di Jakarta, di Indonesia, di Banjarmasin, di Makassar, di mana saja Anda berada, di Singapura, di mana saja Anda berada, supaya kita bisa menjadi saksi, walaupun di tengah pandemik ini. Saudara-saudari, lebih daripada apa-apa ketika di dalam 2000 tahun selepas Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, pada hari ini, tanggal ini di bulan Mei 2021, kuasa Tuhan dibutuhkan untuk pelayanan. Kuasa Tuhan dibutuhkan supaya Anda dan saya bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di keliling, di kiri kanan, Anda lihat di mana saja ada penderitaan. Di mana saja ada kekeliruan, kekhawatiran, ketakutan. Dan kita butuhkan kuasa Roh Kudus, dan kita butuhkan pelayanan. Saudara-saudari, ini bukan waktunya Anda dan saya menjadi takut. Ini bukan waktunya Anda dan saya hentikan pelayanan karena pandemik. Malah ini waktunya pelayanan harus lebih laju,
lebih lancar, lebih kuat lagi daripada waktu-waktu dahulu. Kenapa? Karena teman-teman kita, teman-teman di kiri kanan kita, saudara-saudari kiri kanan kita, rakyat Jakarta di keliling kita, mereka semua mengalami masalah. Masalah mental, masalah di tubuh, tidak bisa bernafas karena pandemi COVID ini, masalah emosi, tekanan emosi, masalah ketakutan, kekhawatiran, gelisah, masalah relasi, perhubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, masalah rumah tangga, masalah finansial. Ini ketikanya kita harus melayani dengan kuasa Roh Kudus dengan jauh lebih lagi. Kita sudah menerima kuasa itu melalui sakramen Krisma, melalui sakramen pembaptisan. Kita membaca di Katekismus Gereja Katolik 1302. Katekismus Gereja Katolik 1302, sakramen penguatan Krisma menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Dalam bahasa Inggris, full outpouring of the Holy Spirit. Bahasa Indonesia, curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Seperti yang pernah dialami para rasul pada hari Pentakosta. Apa yang Anda dan saya terima adalah urapan yang sama yang diterima oleh para rasul pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta, saudara-saudari? Pada hari Pentakosta, rasul-rasul yang pengecut, yang takut, yang hanya nelayan, tidak berpendidikan, mereka pergi mewartakan kasih Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Mereka mewartakan firman Tuhan dengan kata-kata sehingga 3.000 orang bertobat, saudara-saudari. Yang sakit dipulihkan, yang cacat disembuhkan. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Anda dan saya menerima curahan Roh Kudus yang sama di dalam hidup kita. Pada saat ini, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, kita membaca di Katekismus Gereja Katolik 1285 bahwa berkat sakramen penguatan, Anda dan saya sudah diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Anda dan saya sudah menerima daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dan dengan demikian, Anda dan saya wajib, lihat ya kata-kata Katekismus Gereja Katolik, wajib untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Saudara-saudari, ini bukan cadangan gereja. Ini bukan satu cadangan. Anda dan saya tidak menerima Roh Kudus untuk simpan secara pribadi. Kita wajib menyebarkan iman. Kita wajib membela iman sebagai saksi Kristus dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Ini adalah ajaran gereja Katolik. Tetapi jikalau Anda lihat di kiri kanan, kita semua ya, di seluruh dunia 1.3 billion umat Katolik. 1.3 billion umat Katolik. Timur Leste begitu banyak sekali umat Katolik. Indonesia juga begitu banyak, di Sabah Sarawak begitu banyak sekali umat Katolik. Tetapi lebih 90% umat Katolik, 90% umat Katolik semuanya tidur, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidur di dalam iman. Mereka dibawa oleh ombak ketakutan, ombak kekhawatiran. Hidup mereka tidak berbeda dengan orang-orang dunia, walaupun mereka sudah terima Roh Kudus. Pasti Anda bukan ya, Anda hebat ya, haleluya, Anda hebat. Tetapi begitu banyak umat Katolik takut,
Jikalau Anda yang mengikuti rancangan ini hari ini, jikalau Anda juga di dalam belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, di dalam ikatan ketakutan, ikatan kekhawatiran mengenai masa depan Anda, keluarga Anda, suami istri Anda, anak Anda, jikalau Anda juga di dalam belenggu ikatan ketakutan untuk melayani orang lain, Bapak Ibu, Anda masih belum membiarkan kuasa Roh Kudus yang Anda sudah terima melalui sakramen pembaptisan dan krisma itu mengalir di dalam hidup Anda. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa 90% Katolik itu bisa tertidur? Kenapa? Karena mereka tidak bisa memahami apa sebenarnya tujuan hidup ini. Apa sebenarnya hidup mereka itu. Ya, kita membaca dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 23 bahwa kita manusia mempunyai 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau boleh diberikan gambaran begini ya, Anda dan saya manusia, kita mempunyai tubuh, kita mempunyai jiwa, kita mempunyai roh. Ya, begitu banyak orang, saudara-saudari, mereka salah paham bahwa tujuan hidup ini hanya mengenai tubuh. Ini tubuh Anda dan saya, tubuh. Tetapi Anda dan saya, tujuan hidup Anda dan saya bukan mengenai memuaskan keinginan tubuh. Keinginan tubuh, kulit, daging ini hanya untuk 70 tahun, 80 tahun ketika kita jalan di atas bumi ini. Tetapi Anda dan saya lebih daripada tubuh ini, saudara-saudari. Anda dan saya adalah roh. Anda dan saya adalah roh. Anda dan saya mempunyai jiwa, dan kita hidup di dalam dengan tubuh. Tubuh hanya seperti satu shell di luaran saja. Ya, ketika kita mati, Anda dan saya mati, tubuh ini akan reput. Ya, tahukah Anda berapa lama akan diambil selepas Anda meninggal untuk tubuh ini reput? 14 hari, Bapak Ibu. 14 hari. Di dalam waktu 14 hari, tubuh ini akan dimakan cacing-cacing dan akan menjadi reput, akan hilang. 14 hari selepas Anda mati, ya, walaupun diberi injection apa sekalipun, selepas 14 hari tubuh ini akan reput. Tetapi Anda dan saya bukan hanya tubuh. Kita hidup di dalam tubuh, tetapi bukan hanya tubuh. Anda dan saya adalah roh, dan kita mempunyai jiwa. Disebabkan itu, di Galatia bab 5 ayat 16, Paulus memberi usul, mengajar kita, hiduplah oleh roh, dan jangan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Hidup oleh roh, jangan hidup oleh daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan hidup oleh tubuh ini. Jikalau Anda memuaskan keinginan nafsu tubuh ini, pada satu ketika tubuh ini akan hilang. Itu sebabnya begitu banyak orang sekarang ketika menghadapi pandemik ini takut, karena hidup mereka mengandalkan tubuh. Hidup mereka dikelilingi oleh keinginan tubuh, keinginan daging. Dan disebabkan itu, hidup mereka menjadi merana. Yesus berbeda, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yesus hidup dengan menggunakan tubuh selama 33 tahun di atas muka bumi ini. 33 tahun, Yesus hidup menggunakan tubuh, tetapi yang menguasai Yesus bukan tubuh.
Yang menguasai Yesus adalah roh. Itu sebabnya kita bisa membaca Yesus reaksi dengan roh. Dan ketika roh Yesus reaksi, jiwanya menyahut reaksi roh, dan tubuh akan mempertimbangkan dan melakukan apa yang roh inginkan. Tetapi Anda dan saya berbeda. Jiwa kita yang reaksi, emosi kita yang reaksi. Punya pengalaman begitu? Ketika ada seorang yang mengatakan kata-kata yang tidak bagus mengenai diri Anda, Anda mempunyai perasaan pedih, marah, Anda mempunyai perasaan cemburu. Apa itu Bapak Ibu? Apa yang reaksi? Jiwa Anda yang tengah reaksi. Ketika jiwa Anda reaksi, tubuh Anda akan menyahut. Ya, Anda akan mempunyai denyutan jantung yang panas, tekanan darah yang tinggi, palpitation, high blood pressure, akan datang kanker, penyakit darah, akan mendatang penyakit-penyakit di tubuh. Mana roh? Roh hanya akan mempertimbangkan apa reaksi yang sedang terjadi. Mungkin ada orang yang berbeda. Bukan jiwa dia yang reaksi, tetapi tubuh dia yang reaksi. Ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Ada orang yang hulurkan tangan untuk memukul. Itu adalah reaksi di tubuh. Ada orang lain yang hidup seperti tiada esoknya. Tiada esoknya. Mereka makan siang malam, pagi siang malam, makan pagi siang malam untuk memuaskan keinginan tubuh. Tubuh yang reaksi. Jiwa yang menyahut. Roh. Roh yang sedang paling di belakang mempertimbangkan segala-galanya. Tetapi Yesus bukan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus hidup dengan jiwa, dengan roh dia yang direaksi. Kita baca Lukas bab 4 ayat 1. Yesus dikuasai oleh roh Allah. Dan pada waktu dia meninggalkan sungai Yordan, roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Siapa menguasai Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari? Roh Kudus. Pada ketika pelayanan, bagaimana Yesus melayani? Yesus melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Lukas 10:21. Pada waktu itu bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus reaksi dengan roh. Dan ketika itu jiwa Yesus menyahut dan tubuh Yesus turut mendukung. Turut mendukung apa reaksi roh. Ini adalah pengajaran bagi Anda dan saya. Anda dan saya harus hidup dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya roh Allah di dalam diri kita akan bereaksi bersama dengan diri Anda dan diri saya. Ini adalah satu gambaran, ya. Ini adalah gambaran supaya Anda bisa melihat, ya, melihatnya bagaimana, ya. Kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah 5 panca indera, ya. Sight, sound, smell, touch, taste, ya, kita bisa melihat, cium, merasa. Itu adalah bagian tubuh. Tubuh ini, tubuh yang daging ini. Tapi kita mempunyai jiwa. Dan jiwa itu adalah pemikiran kita, emosi kita, perasaan kita, intelek kita, pemikiran kita. Kita juga mempunyai roh. Dan Katekismus Gereja Katolik mengatakan, bahwa tiap roh itu, tiap roh, jiwa itu dihasilkan, dicipta oleh Allah. Tidak dihasilkan oleh orang tua. Tidak dihasilkan oleh orang tua. Ia dicipta, dihasilkan oleh Allah. Ketika Anda dan saya dijadikan di dalam rahim ibu Anda dan saya. Sayang sekali Bapak Ibu, manusia dunia hari ini, dia hidup mementingkan tubuh.
dia mementingkan tubuh. Jadi tubuh dia besar, tetapi jiwa dan roh dia kecil. Ada juga orang yang berbeda. Tubuh dia sangat besar, sedangkan jiwa dan roh dia sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Karena dia sudah menekan jiwa dan roh dia. Ada orang yang tubuh dia besar, jiwa dia sederhana, dan roh dia sangat-sangat kecil. Karena dia tidak memberikan sebarang kepentingan bagi roh dia. Ada setengah orang tubuh dia kecil, tetapi jiwa dia sangat besar. Emosi dia, perasaan dia sangat besar. Cepat sekali marah. Cepat sekali mempunyai perasaan amarah. Ada orang yang roh di dalam diri dia besar. Ini yang Tuhan inginkan bagi Anda dan saya. Supaya roh kita bersama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita bisa jauh lebih besar dari tubuh dan jiwa kita. Bagaimana ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Ini bisa terjadi, caranya senang. Jikalau Anda memberi makan bagi roh Allah di dalam diri Anda, jauh lebih daripada Anda memberi makan kepada tubuh Anda. Tubuh Anda makan berapa kali? Ini saat bulan Ramadan. Ini saat bulan Ramadan di mana saudara-saudari Muslim kita berpuasa. Sepanjang waktu siang mereka berpuasa. Saudara-saudari, ini adalah satu perbuatan yang sangat bagus karena mengajar supaya tidak mengandalkan tubuh. Tetapi bukan sekadar tidak ingin memuaskan nafsu, memakan nafsu tubuh, tetapi kita harus puaskan, memberi makan kepada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Pada ketika itu, roh Allah akan menjadi lebih besar. Bagaimana ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus sendiri berkata di Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, dari tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda hidup bagaimana? Anda hidup bagaimana? Anda hidup hanya mengandalkan roti manusia saja? Makanan manusia saja? Atau Anda hidup mengandalkan tiap firman yang keluar dari mulut Allah? Tapi bukan sekadar itu. Bukan sekadar makan firman Allah sudah cukup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yohanes bab 3 mulai dari ayat 4. Nikodemus tanyakan kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Kalau dapatkah dia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dan Yesus berkata di ayat 5, Yohanes bab 3 ayat 5, sesungguhnya jika ia tidak dilahirkan dengan air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Anda dan saya harus dilahirkan dari roh, Bapak Ibu. Dilahirkan dari roh. Ini seharusnya terjadi ketika sakramen pembaptisan. Seharusnya terjadi ketika sakramen pembaptisan. Tetapi disebabkan begitu banyak halangan di dalam hidup Anda dan saya, ini tidak terjadi. Itu sebabnya manusia duniawi tidak dapat menerima roh Allah. Manusia dunia tidak dapat menerima roh Allah. 1 Korintus bab 2 ayat 14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Pernah lihat orang yang mengatakan, saya tidak bisa paham apa itu roh Allah.
Yesus saya paham, Allah Bapa di surga saya paham, tapi Roh Allah saya tidak bisa paham. Manusia duniawi tidak bisa terima Roh Allah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena dia hidup di dalam kedagingan. Manusia duniawi tidak bisa terima Roh Allah. Hanya manusia rohani bisa terima Roh Allah. Tetapi ada berita baik, Bapak Ibu. Anda tidak perlu carikan Roh Allah. Roh Allah sudah ada di dalam diri Anda. Urapan sudah ada di dalam diri Anda. Kita membaca di 1 Yohanes bab 2 ayat 27. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Urapan itu sudah ada di dalam diri Anda. Kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Jadi maka saat ini Anda tidak perlu sesiapa menumpang tangan di atas diri Anda. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Apa yang Anda perlu? Anda hanya perlu minta sahaja. Minta sahaja. Supaya kuasa urapan Roh Kudus ini bisa mengalir. Dan ketika kuasa urapan Roh Kudus ini mengalir, kuasa Roh Kudus ini mulai mengalir, hidup Anda akan dijadikan baru. Segala ketakutan akan dipatahkan. Segala kegelisahan akan dipatahkan di dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Segala masalah-masalah fisik, tubuh, penyakit-penyakit di tubuh akan dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam diri Anda. Masalah-masalah relasi, masalah rumah tangga di antara orang tua dengan anak, masalah-masalah perhubungan di antara suami istri akan dijamah oleh Roh Kudus ini. Di mana tidak ada kasih sayang, di mana ada perasaan benci, marah, dendam, di situ kuasa Roh Kudus akan mengalir dengan urapan baru dan akan menjamah hidup Anda. Di mana ada ketakutan, kegelisahan, di situ kuasa Roh Kudus akan mengalir dan memberikan damai sejahtera, akan memberikan kebahagiaan. Anda hanya perlu minta. Apa yang Anda harus lakukan? Pertama, Anda harus mengundang Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Tetapi dengan bibir Anda, dengan lidah Anda, dengan kata-kata Anda, Anda harus mengundang. Dengan mulut Anda sendiri, undang Roh Kudus. Welcome the Holy Spirit. Undang Roh Kudus. Paus Yohanes Paulus kedua, pada tanggal Oktober 1992 mengatakan, buka hatimu kepada Yesus. Buka hatimu kepada Yesus dan undang Roh Kudus supaya Pentakosta baru bisa terjadi di dalam komunitas Anda. Buka hati Anda kepada Yesus dan undang Roh Kudus. Kedua, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus terbuka kepada jamahan, rahmat, karunia-karunia Roh Kudus. Ketika karunia Roh Kudus mengalir di dalam diri Anda, satu pembaharuan akan terjadi. Pada tanggal Mei 1998, sekali lagi Paus Yohanes Paulus kedua berkata, buka dirimu kepada karunia-karunia Roh Kudus. Terima segala karunia-karunia itu dengan hati yang penuh sukacita. Terima karunia-karunia itu di dalam hidup Anda. Bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi untuk kebaikan seluruh gereja. Buka hatimu supaya karunia itu bisa mengalir di dalam hidup Anda. Pertama, undang Roh Kudus. Kedua, buka dirimu kepada karunia Roh Kudus. Karunia itu akan memperbaharui hidup Anda. Anda telah menerima karunia itu waktu sakramen penguatan, sakramen karisma. Anda telah menerima 7 karunia Roh Kudus. Sekarang biarkan karunia itu mulai mengalir di dalam hidup Anda. Dan ketiga, pertama undang Roh Kudus.
Kedua, buka hati kamu kepada rahmat karunia Roh Kudus. Dan ketiga, biarkan Roh Kudus membakar hidup kamu dengan api kasih Allah. Biarkan Roh Kudus membakar hati kamu dengan api kasih Allah. Sekali lagi, Yohanes Paulus kedua menulis kepada gereja-gereja di seluruh Asia, di dokumen Eklesia di Asia, mengatakan yang sangat pentingnya untuk pewartaan Injil di Asia. Sangat penting untuk pewartaan Injil di Asia. Supaya uskup, imam, religius, awam, mereka semua dibakar dengan kasih Allah. Dibakar dengan api kasih Allah. Tanpa dibakar dengan kasih Allah, saudara-saudari, tanpa dibakar dengan api kasih Allah, pewartaan penginjilan tidak bisa terjadi di seluruh Asia. Yohanes Paulus kedua berkatakan, hanya sesuatu yang berapi bisa membakar sesuatu yang belum berapi. Hanya sesuatu yang sudah berapi membakar sesuatu yang belum berapi. Bermaksudnya, jikalau Anda dan saya tidak berapi, maka Anda dan saya tidak bisa menjamah orang lain. Dunia ketika ini membutuhkan kekuatan, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita di ketika pandemik ini. Dan Anda dan saya sudah terima urapan Roh Kudus, saudara-saudari. Biarkan Roh Kudus itu mengalir kembali di dalam hidup Anda dan hidup saya. Saya akhiri dengan kata-kata ini di Lukas 11. Di Lukas 11, Yesus sendiri, ayat 13, Yesus sendiri berkata, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Anda dan saya harus meminta Roh Kudus daripada Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengundang Roh Kudus saat ini. Di dalam apa sekalipun situasi di dalam hidup Anda, apa sekalipun situasi di dalam hidup Anda, mari kita mengundang Roh Kudus. Datang Roh Kudus di dalam hidup saya. Datang Roh Kudus dan ubah hidup saya. Jamah ketakutan saya. Datang Roh Kudus dan jamah kekhawatiran saya. Datang Roh Kudus dan ubah masalah-masalah rumah tangga di antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Datang Roh Kudus dan ubah situasi finansial saya, di keluarga saya. Datang Roh Kudus dan ubah masalah-masalah penyakit kanker tubuh, penyakit-penyakit emosi, marah, benci, dendam. Datang Roh Kudus dan patahkan segala ikatan belenggu kepada kecanduan kepada dada, narkoba, alkohol. Patahkan. Datang Roh Kudus dan bakar hidup saya. Saya ingin mengundang tim pujian saat ini, Bapak Ibu. Saya ingin mengundang tim pujian untuk memimpin kita di dalam lagu. Pastikan mikrofon Anda tetap mute. Pastikan mikrofon Anda tetap mute. Dan saya ingin Anda turut menyanyi bersama dengan tim pujian. Karena kuasa Tuhan bisa mengalir di kamar Anda. Bisa mengalir di dalam rumah Anda. Di mana juga Anda berada saat ini, kuasa Tuhan bisa mengalir di situ. Kenapa? Karena Roh Allah sudah ada di dalam diri Anda. Selama ini mungkin Anda hidup mengandalkan tubuh. Selama ini mungkin Anda hidup mengandalkan emosi dan jiwa. Tetapi hari ini kita akan memberi izin kepada Roh Kudus menjamah hidup kita, mengubah hidup kita dengan satu urapan yang baru dan mengangkat kita dari hidup duniawi ke hidup rohani. Anda diundang untuk turut nyanyi
Nyanyi secara keras ya, bukan mulut dan nyanyi. Angkat tangan dan nyanyi. Undang Roh Kudus Bapak Ibu. Saya pasti Tuhan tidak bisa dihalang oleh pandemik ini, tidak bisa dihalang oleh masalah teknologi. Jauh karena Anda di Timur Leste atau di Makassar atau di mana saja Anda berada. Kuasa Tuhan bisa mengalir di dalam rumah Anda, di kamar Anda. Tuhan hanya perlukan satu. Tuhan hanya butuhkan satu. Tuhan ingin Anda minta. Dengan mulut Anda sendiri minta. Datang Roh Kudus. Datang di dalam diriku. Bakar hidup Roh Kudus. Ubah hatiku. Berikan aku damai sejahtera Roh Kudus. Berikan aku kesetiaan kepada firman-Mu. Berikan aku hati yang takut akan-Mu. Berikan aku satu kuasa untuk melayani gereja-Mu. Jadi saya mengundang tim pujian PD untuk memimpin kita di dalam lagu. Selepas lagu itu saya akan pimpin Anda di dalam doa curahan Roh Kudus, supaya Anda bisa mengalami satu jamahan Roh Kudus di dalam hidup Anda. Tim pujian silakan. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah api cinta-Mu buat kami semua. Kami rindu merasakan kasih-Mu buat kami semua ya Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Ku rasakan kuasa-Mu. ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu
Dalam nama Yesus, itu dia mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Teruskan, tutup mata Anda Bapak Ibu. Teruskan memuji Tuhan. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Tumpang tangan kanan. Tumpang tangan kanan di atas kepala Anda sendiri. Tumpang tangan kanan di atas kepala Anda sendiri. Percaya saat ini, kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Anugerah sakramen pembaptisan, sakramen karisma, kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Percaya. Saya mengundang Anda mengulang doa ini bersama dengan saya secara keras. Mikrofon tetap mute. Ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah sakramen pembaptisan, sakramen karisma di dalam hidup saya. Saya telah menerima Roh Kudus di dalam hidup saya. Roh Kudus, Roh Allah. Engkau hadir di dalam hidup saya. Saat ini aku percaya. Aku membuka hatiku, Roh Kudus. Jamahlah seluruh hidupku. Bakarlah seluruh hidupku. Dengan urapan yang baru. Dengan minyak yang baru. Datang Roh Kudus. Datang dengan kuasa-Mu. Bakar segala ikatan di dalam hidupku. Bakar segala belenggu dosa. Biarkan kasih-Mu mengalir. Biarkan damai sejahtera-Mu mengalir, Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus, kuserahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu. Jamah hidupku saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Berikan kata-kata syukur. Mereka yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Mari kita menyembah Yesus hari ini. Karabashika la baranda la karya baranda la karya baranda. Ora karya barya ya baranda la karya. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Mari kita menyembah Yesus, Bapak Ibu. Jangan diamkan diri. Buka mulut Anda. Buka mulut Anda. Itu dia urapan baru mengalir. Itu dia mengalir. Biarkan Roh Kudus dicurahkan sekali lagi di dalam hidup Anda. Biarkan Roh Kudus dicurahkan. Undang Roh Kudus, Bapak Ibu. Undang Roh Kudus. Panggil dia. Korabaraka rabaranda la karya baranda. Ora karya baranda la karya bashika baranda. Ora karya baranda la. Jamah hidupku Roh Kudus. Jamah roh hidupku. Kita nyanyikan, curahkanlah. Mari kita memanggil Roh Kudus. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Korabashika rabaranda. Panggil dia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita panggil Roh Kudus supaya dicurahkanlah. Silakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di dalam
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi panggil. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu di siang hari ini. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini sebelum kita masuk ke dalam lagu penutup, kita mau pengumuman ya. Pertama-tama kami dari PDKKYS mengucapkan terima kasih kepada Brother Jude Antoine atas kehadiran dan pengajarannya hari ini. Dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung bersama hari ini. Sungguh luar biasa ya, hari ini bisa ada yang dari Malaysia, ada yang dari Timur Leste, dan juga dari berbagai-bagai kota di Indonesia. Puji syukur pada Tuhan. Kami juga PD selanjutnya akan kami adakan pada hari Kamis 20 Mei pukul 2.30 waktu Singapura bersama dengan Pater Robbie Wawor OFM. Silahkan difoto bagi teman-teman mungkin yang dari Malaysia atau dari Timur Leste, silahkan difoto, di capture fotonya supaya nanti bisa join bersama-sama dengan kami menggunakan password yang sama ya, 2 minggu mendatang. Pater Robbie adalah pengajar kitab suci ya. Mungkin bagi teman-teman di Indonesia kita tahu Pater Robbie itu sangat luar biasa untuk mengajarkan Alkitab bagi kita semua. Jadi saya harap saya mengundang teman-teman semua untuk join bersama-sama dengan kita untuk hadir bersama-sama 2 minggu mendatang. Saat ini sebelum kita menutup dengan lagu penutup, mari kita mohon di hadapan Tuhan. Kita mau menutup dengan mungkin sebelum ditutup dengan doa, kita mau foto
foto bersama. Tolong dibuka kameranya bagi teman-teman semua. Tolong Ibu Susan kasih aba-aba ya. Ya, ada 5 halaman. Tolong dibuka semua kameranya dan berikan senyumnya. 1, 2, 3, halaman 1. 1, 2, 3, halaman 2. 1, 2, 3, halaman 3. 1, 2, 3, halaman 4. Dan halaman terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan Dede. Ya. Mari kita kembali hening di hadapan Tuhan. Kita mau tutup persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Allah Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan atas berlangsungnya persekutuan doa kami ini dengan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan jauh melebihi akal pikiran kami. Kami yang sangat kecil, terbatas Tuhan, tapi dengan melalui kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu yang sanggup menggapai setiap hati Tuhan di tempat ini. Dan kiranya terus Tuhan, Allah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas seluruh saudara-saudara kami di dalam Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus kasih setia-Mu Tuhan, terus bersama-sama dengan kami semua Tuhan Yesus. Dan khususnya kami mau berdoa untuk Brother Jude Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberikan kepada Brother Jude Tuhan dan seluruh keluarganya kesehatan penuh yang daripada-Mu Tuhan, sukacita yang penuh daripada-Mu Tuhan, dan kebahagiaan yang penuh daripada-Mu Tuhan Yesus. Sertai Tuhan pelayan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Di tengah apapun yang boleh dia alami Tuhan Yesus, Kau terus pakai dia Tuhan, lebih dan lebih lagi, sebagai perpanjangan kasih-Mu buat kami semua Tuhan. Dan untuk kami semua Tuhan, yang hadir di tempat ini Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kepada kami Tuhan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga kami. Dan mampukan kami Tuhan, untuk tetap setia bersama dengan Engkau, untuk tetap setia Tuhan bersama Engkau di dalam doa kami, untuk menumbuhkan roh kami, bukan hanya untuk menumbuhkan tubuh kami, tapi sungguh kami mau Tuhan memberi makan roh kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan terus ada di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah selesai Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu terus belum selesai menyertai kami semua. Dan kemuliaan kami mau kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita mau mengangkat pujian ini. Kalau tadi kita sudah dicurahkan Roh Kudus oleh Allah kita, saat ini kita mau mencurahkan kepada seluruh teman-teman kita, seluruh yang ada di ruangan ini, dengan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua
datang. Teman-teman, tolong jangan off dulu. Mari saat ini kita mau mendaraskan, kita mau menyapa bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.